yang ini instruksi untuk juga. Soal dari review itu akan lanjut ya, naik ya. Nah, kalau bisa hasil review kita ini diberikan kepada penulis soalnya. Dia tuh begitu. Nah, soal udah titik gitu. Dia tahu ada perubahan-perubahan soalnya, tapi perubahan kayak apa yang pasti dia nggak tahu lagi. Karena ini soal akan jadi soal uji kompetensi, tapi dia tahu soal saya masuk. Jadi ide soal dia diterima, gitu kan? Dengan catatan-catatan perbaikan yang ada di lembar perbaikan itu. Mesti komit institusinya untuk mengatakan ini soal begini. Kan kemarin ada saya ditanya begini, Pak, boleh nggak kita membuat soal itu yang ada alatnya dulu? Biar nggak beli. Saya jawab saya satu gitu. Yang sediakan alat itu nanti disesuaikan dengan kompetensinya enggak. Jadi sasarannya nggak kena. Akhirnya kita capek-capek melakukan sesuatu tidak menuju sasaran kompetensinya. Jadi setting dulu kompetensinya. Setelah kompetensi setting, ternyata kita butuh misalnya manikin yang modelnya kayak begini, belum ada. Berarti kekumpulan sana itu. Makanya kenapa uji kompetensi pertama adalah kompetensi. Coba tinjauan itu kan kompetensi dulu. Kompetensi kita rangkai gitu. Begitu juga di sini ya. Itu komen umum saya di dalam PIK-nya yang tadi Bu Eni kasih ke kita. Yang ini ya, teman-teman. Yang ini nih, PIK-nya ini. Ya, yang atas-atas yang kayak begini cocok ditulis dan sebagainya itu kan kita perbaiki dulu, ya kan? Perbaiki dulu sedikit-sedikit, tetapi tidak boleh total perbaikannya, karena kalau total perbaikan berarti mengubah soal namanya. Itu nanti penulis soalnya berubah, bukan kita lagi, ya. Nah kemudian ini komen yang tadi, ini yang saya maksud komen prinsip-prinsip supaya penulis soalnya tahu apa yang dikomen itu soal dia, gitu kan? Bisa tuh dikasih poin-poinnya, tapi soal itu diperbaiki langsung supaya soal ini jadi soal yang kita bisa gunakan untuk uji posisi. Oke, mari kita lihat sekarang dari komen apa yang disampaikan Pak Saiful tadi ya, Pak Saiful ini. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan kita kemarin kapan ngomongnya? Kan minimal ada 3 tuh, ya kan? Kebutuhan dasar manusianya, salah satu kebutuhan dasar manusia, kemudian set lifespan-nya, kemudian di tempat mana, 3 itu. Jadi kalau pertanyaan tadi, apakah langsung oksigenasinya itu misalnya pasang kanung? Ya enggak. Berarti dia langsung judul itu harus masuk spesial dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi pada pasien dewasa di ruang rawat bedah, di ruang rawat penyakit dalam dan sebagainya. Itu namanya ruang yang kita tuju, karena kalau nanti bisa saja juga kan pada anak, gitu kan, bisa kan, oksigenasi kan bisa pada anak di ruang misalnya anak, gitu ya. Jadi 3 aspek itu jangan dipelajari, karena oksigenasi itu luas banget. Bukan saja nyolokin oksigen, bukan. Ya, membersihkan jalan nafas juga oksigenasi. Ya kan? Benar nggak sih? Ngajarin breathing, to sleep breathing, ya, itu kemarin kita perkenalkan keterampilan-keterampilan untuk pemenuhan dasar ini yang dikeluarkan oleh pemerintah sekarang dalam bentuk KMK, ya kan? Yang kemarin yang kita baca cari ini, di KMK berapa tuh, kodenya berapa, nomor berapa ya, itu supaya kita nggak melebar kemana-mana gitu. Jadi kadang-kadang juga kita kan nggak tahu itu yang 9 kebutuhan dasar itu kita mau masuk yang mana. Ya kalau pernah lihat kan, kalau sudah biasa sih, sehari ini juga tahu kita. Misalnya aman nyaman, aman itu ada termasuk bagaimana konsepnya ya, konsepnya aman itu adalah bagaimana orang akan ada hambatan dari luar. Nasib, hidung dan sebagainya luar juga, gitu kan? Kemudian keluar lagi kadang-kadang kita nyolokin misalnya kateter itu ada kumannya, itu luar juga. Jadi yang ada hubungan dengan luar itu kita sebut dengan rasa aman. Kalau dalam diri kita misalnya autoimun dan sebagainya itu dari dalam, ya, itu rasa nyaman ya, kira-kira nanti begitu. Nah itu sudah identifikasi satu gitu ya. Nah berarti kalau kita tanya ini, kita tentukan pemenuhan kebutuhan oksigenasi pada pasien dewasa di ruang rawat inap. Pertama itu, kalau kurung tuh dewasa.
Nanti jangan sampai teman-teman salah persepsi lagi ngomongnya ini di anak, ruang anak. Wah, orang yang dewasa tapi anak. Kemarin saya observasi di tempat tertentu bilang kami udah punya tuh ya buat kasus misalnya anak 3 tahun gitu, anak 3 tahun dirawat di ruang anak 3 tahun. Terus kemudian saya tanyain, itu kenapa anak itu nyawa-nyawa di ruangan dan tempat tidurnya yang tempat tidur dewasa? Oh ya, gimana Pak? Nggak boleh. Nah, kalau bisa di rumah sakit kalau merawat anak 3 tahun, kita taruh di mana? Kan di tempat tidur anak kan? Nah itu, oh kami nggak punya, berarti Bapak kurang itu. Ya. Oke. Belajar. Jangan diteruskan itulah ya. Oke, baik ya, jadi jaim ya. Oke lah itu ya. Nah itu memang sengaja kita buat begitu ya. Itu yang ketiga. Ya, yang ketiga itu amplop yang ketiga. Nah amplop 4 terakhir itu adalah amplop untuk PKS. PKS itu isinya adalah perintah untuk KS. Setiap stasiun yang ada KS-nya itu yang sekarang nanti kita peragakan itu ada 5. Nah sebenarnya minimal dalam peragaan uji sesungguhnya nanti adalah 6 ya. Ini kalau Pak boleh nggak ada semuanya ya boleh aja, asal itu yang disetting demikian, jadi tidak mengada-ada. Karena keterampilan kritis membutuhkan itu, maka dia setting misalnya lebih dari 6 ya nggak apa-apa. Tapi ingat konsekuensinya kalau kita buat begitu berarti biaya akan tambah besar ya. Karena semua orang yang hadir itu adalah sudah dihitung oleh kita ya. Untuk satu round itu membutuhkan 29 komponen uji. 29 yang itu semuanya manusia ya yang harus dibayar toh. Oke ya, jadi 4 itu yang kita amplopkan. Kemudian ada satu lagi yang kita bisa buka adalah namanya amplop administrasi. Itu ya, administrasi untuk nanti absen peserta itu akan bukan peserta akan diabsen sekarang, tapi peserta untuk runningnya akan diabsen di stasiun 11. Jadi nanti ada stasiun 11 tuh setiap istirahat kan ada penjelasan itu istirahat di stasiun 5 dan 11, maka di 11 itu akan ada absen, disiapkan absen ya. Nah tadi saya sudah minta teman-teman ini adik-adik ini supaya tidak keliru-keliru nanti teman-teman ini bisa keliru tempatkan. Misalnya di stasiun 1 itu teman-teman nomor 1 ditulisnya, di stasiun 2 nomor 1 juga ditulisnya. Wah nanti nyampur itu anak-anak tuh ya. Nah, oleh karena itu nanti penguji ditekankan tolong ditanya namanya, kemudian tulis nilai rekapan nilai baik actual mark dan juga global performance itu di nomor namanya dia gitu. Nah itu akan teman-teman akan kedatangan 11 anak gitu ya. Nanti itu akan diurut, jangan sampai urutan nomor anak yang di stasiun 1 akan berbeda dengan stasiun 2, berbeda dengan stasiun 3. Nah jadi nanti kita nggak tahu ini punya siapa ya kan kita harus menggabung nilai anak itu yang dari stasiun 1 sampai dengan stasiun 11 gitu ya. Terus sehingga nanti tolong disiplin untuk nanti memberikan menanyakan nama ya. Nanti mungkin juga peserta kita minta ya pada saat briefing tolong begitu masuk ucapkan salam, sebutkan nama, kalau bisa NPM-nya ya, tapi nama cukup lah ya. Nama saya misalnya Made, NPM sekian gitu. Cukup ya untuk menyampaikan kepada penguji. Kalau enggak mereka ngomong ya tanya penguji namanya siapa gitu ya, namanya siapa, atau coba kesini lihat name tag-nya gitu kan, nanti semua dikasih name tag. Yang penting teman-teman paham itu ada namanya yang perlu mereka tahu. Nah saya kira itu yang harus kita demokan ya, nanti kita akan beri. Dan paket ini memang akan diberikan itu hari H, bukan H-1. Ini karena kita coba tunjukkan ya. Nah apa yang harus dilakukan pagi-pagi pada saat penguji itu nanti di briefing, maka saya katakan semua dapat paket 1 amplop, kemudian amplop itu dibuka ya. Amplop itu dibuka, isinya amplop itu adalah 1 berita acara ya, 1 bukan isinya berita acara. Kemudian yang kedua adalah paket soal lengkap. Jadi yang dapat paket soal lengkap hanya penguji. Dari yang kita buat itu dari poin 1 sampai dengan poin 13 yang dapat lengkap adalah penguji.
tolong dicek, gitu kan? Cek satu persatu. Kemudian ditambah dengan rubrik. Nah, kemudian rubrik itu harus connect dengan soalnya. Nah, ini kan lembaran-lembaran terpisah. Lembaran terpisah ini cenderung dia akan terjadi dysfunction satu sama lain, ya, disrupsi juga namanya. Atau kita kurang melakukan QC, kurang di quality control, ya, sehingga bisa saja terselip-selip tuh, ya kan? Sehingga nanti kepentingannya di H-1 itu, yang membuat panitia itu betul-betul sudah di QC dan ada tanda tangan QC-nya siapa, apa yang ada. Jadi kayak tik begitu ya, apa yang ada, apa yang nggak ada, yang ada di dalam amplop itu. Kemudian yang berikutnya ada namanya rekap nilai peserta yang 11 orang itu, di mana sudah ada nama-namanya. Rekap nilai itu sudah ada namanya. Ada nilai aktual marknya, tapi aktual mark itu adalah jumlah total, dijelaskan juga. Ya, jumlah total kan, kalau teman-teman belajar rubrik itu kan ada misalnya 4 kompetensi. Dari masing-masing kompetensi punya skor, dari masing-masing skor punya bobot. Itu semua dikalikan, skor dikalikan bobot ada jumlahnya, skor dikalikan bobot ada jumlah, 4 poin itu dijumlahkan jadi total. Nah, yang kita punya format itu adalah nilai tertinggi itu ada 30. Ya, nilai tertinggi 30, nilai terendah berarti ya 1. Misalnya kalau dapat semuanya 0, ya 0 berarti ya. Jadi nilai terendahnya 0, nilai tertinggi adalah 30. Jadi kalau nanti teman-teman menjumlahkan 30 harus berpikir lagi. Nah, yang menjumlahkan itu kira-kira siapa masing-masing teman-teman yang nanti besok mendemo itu masing-masing 4 ya. 4, 3 itu format gitu ya. Jadi itu teman-teman dapat 4 itu mesti udah ada jumlah nilai masing-masing yang dari 4 itu. Jadi masing-masing peserta itu ya, masing-masing peserta yang 4 itu. Kemudian yang terakhir itu ada lembar namanya feedback. Lembar feedback untuk semua proses. Baik proses kegiatan dari A sampai Z-nya, baik soalnya, baik itu lab-nya dan sebagainya, itu diberikan kesempatan dari teman-teman untuk memberikan feedback. Di kotak-kotakin. Jadi kalau misalnya sekarang keliru, itu teman-teman tinggal menuliskan feedbacknya apa terhadap apa. Tidak boleh soal itu dicoret-coret, tidak boleh rubrik itu dicoret-coret. Ya. Nah, kalau teman-teman nanti membutuhkan coret-coretan untuk menjumlahkan, maka nanti kita akan sediakan kertas yang dicap juga. Ya, jadi cap kertas yang dibawa masuk ke ruang station itu harus dicap. Ya, karena kita nanti tidak boleh memasukkan kertas tanpa kita kontrol, karena itu bisa menjadi fitnah. Ya, jadi manajemen yang baik itu adalah manajemen yang mengurangi fitnah. Ya, jadi kita bilang, oh ini karena dia dapat bocoran, dapat begini-begini, padahal enggak, ya kan? Nah, jadi untuk mengurangi itu maka presisi kegiatan itu harus tepat. Itu yang kita ingin tuju kepada teman-teman supaya kita memiliki memori yang baik tentang itu. Oke, saya kira itu ya untuk penguji. Pagi-pagi itu teman-teman akan diberikan kesempatan untuk mengecek semua itu 10 menit. Bahkan kalau misalnya tidak ada yang tidak fit dengan mata ajar, dengan stationnya, misalnya tiba-tiba saya orang KMB, saya dapat tiba-tiba stationnya jiwa. Wah, saya bingung nih gimana caranya. Misalnya kalau saya nggak jalan nih, gitu, ya kan? Nah, saya ingin tukar kepada teman, masih boleh tuh pagi-pagi, ya kan? Tapi kalau tukaran nggak ada, teman-teman nggak fit banget, ya kita minta, misalnya pertama saran kita adalah minta kepada penguji cadangan, gitu ya. Kalau dia mau kerjakan silakan. Tapi kalau enggak, teman-teman harus jalankan juga, karena kita tidak mungkin ngambil penguji yang baru, fresh baru tanpa briefing. Tidak boleh ada orang melaksanakan kegiatan ini tanpa briefing. Gitu ya. Jadi kalau nggak hadir H-1 briefing, berarti orang itu tidak boleh terlibat. Ya, termasuk juga peserta, nggak boleh kalau nggak briefing H-1 nanti direka-reka gitu, ya hadir gitu. Alasan apapun nggak boleh. Dengan ya, jadi lebih bagus dia batal, dia membunuhkan diri, dia ikut nanti belakangan. Gitu ya. Itu saya kira untuk penguji. Nah kemudian berikutnya setelah dia oke, semua jalan penguji duluan ke station. Nah, penguji ke session itu nanti melihat
situasi yang ada di tatanan ruangan itu. Dilihat ini, apakah alat bahan sudah cocok, tempat posisi sudah sesuai. Sesuaikan dengan sekarang teman-teman punya imajinasi akan melakukan observasi terhadap orang. Ya, jadi jangan sampai nanti pengujinya malah banyakkan berdiri, warawiri sampai 3 jam karena posisi tempat duduknya tidak sesuai. Ya, jadi mengobservasinya kemana-mana gitu ya. Itu menurut saya juga tidak elok ya, sehingga kita membuat posisi di mana posisi itu harus leluasa, bebas untuk mengobservasi peserta yang melakukan kegiatan. Karena ini kan OSCE, dia pasti melakukan doing something ya, dan doing something itulah yang kita observasi. Gitu ya. Apa saja 14 hari di taman, nanti selanjutnya lebih tepat lagi itu kisi-kisi lebih detail lagi itu hari ke-7. Ya kan? Kemudian sudah agak model prosedur dan sebagainya sudah agak jelas gitu ya, sehingga itu dipersiapkan gitu ya. Jadi nggak mungkin nanti H-1 baru disuruh menyiapkan semua alat yang akan dibuka, apalagi hari H-nya. Wah, itu sangat tidak mungkin ya. Nanti kita kalau alatnya nggak ada bagaimana kan, sehingga nanti dibuatkan list alat gitu, list alat dari, tapi tidak di kelompok-kelompokan gitu loh. Tolong dibutuhkan ini sekian gitu ya. Ya sebagai inventarisasi alat lah. Ya kalau nggak orang pintar-pintar amat nggak bisa nih mau ngerjain apa nih, kelompokan nggak tahu juga gitu kan. Dan itu sudah dikasih namanya kisi-kisi ya. Itu saya kira jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau mahasiswa sekarang misalnya tidak siap-siap, itu berarti memang mahasiswa zaman sekarang. Jadi sudah disiapkan H-1 ditegaskan di tolong bawa ya name tag-nya. Tiba-tiba dia dari HPP ngomong, Pak, ini bagaimana Pak? Ada peserta nggak tidak bawa name tag? Name tag-nya hilang. Itu masalah bertanggung jawab enggak ya? Cuman bawa name tag aja lupa. Nanti jangan-jangan nanti yang lupa tuh barangnya tuh lupa ya kan? Itu bercandanya ya. Jadi dia udah tahu loh. Nanti setiap ujian tuh nanti dia lakukan 3 jam. Setiap menulis berputar, kegiatannya tidak sama tertulis. Itu kan bisa di-briefingkan di H-1. Nah tiba-tiba dia lupa juga makan, ya berarti dia juga nggak tahu jawab pada dirinya sendiri gitu. Oke, itu masih boleh ya. Di hari H ternyata rubuh. Ya rubuh, ya silakan tangani dulu di rubuhnya. Kan berarti kan dia terganjal nih kan, satu season misalnya. Ternyata di season 3 dia rubuh ya. Dia tidak melakukan di season 3. Nah kalau bisa bangun di season 4, dia masih bisa ikut di season 4. Gitu ya. Dia akan kehilangan satu session yang kehilangan. Kita nggak usah a priori apakah di satu session dia dengan nilainya 0, kemudian dia akan mendapat tidak lulus, belum tentu. Kalau anak ini misalnya pintar dan memang dia dinilai lain itu bagus-bagus, bisa saja session itu ditutupi oleh session yang lain. Jadi masih memungkinkan dia lolos, tidak masalah. Yang penting hak dia diberikan dulu kesempatan, gitu ya. Tanpa kita menduga ini. Makanya penguji saja nggak boleh saling rumpi satu sama lain. Peristiwa itu penguji lain nggak tahu, gitu. Hanya dia yang tahu, gitu ya. Jadi penguji itu nggak boleh saling tengok di antara stasiun. Itu pasti akan rumpi. Yang tadi lo, yang tadi itu nggak gitu-gitu tuh ya. Tadi kan gitu, gitulah ya. Itu yang membuat jadi persepsi kita jadi keliru terhadap anak itu nggak boleh ya kan. Bahkan menangga nggak boleh lah, bahkan freezing itu nggak boleh ngobrol sama tetangga tuh, apalagi nengok stasiun lain gitu ya. Dan itu kita kan Indonesia itu sosialitanya luar biasa itu. Oke ya. Oke, berikut tadi soal pejabat ya. Kalau kita punya komitmen bersama, kalau dia lagi menjalankan peran dan fungsinya sebagai penguji, yang mestinya yang lain bisa ditunda, ya tidak boleh digantikan, gitu kan? Tidak boleh digantikan oleh siapapun juga. Itu artinya kita tidak mensosialisasikan sistem ini dengan baik, gitu. Jangankan siapapun juga dia, di hukum juga siapapun juga dia. Emang boleh mentang-mentang dia yang punya terus dia seenaknya? Kan nggak boleh juga. Dalam konteks ini kita menetapkan sesuatu,
Tapi beliau-beliau itu kan bukan melakukan begitu dengan sengaja, karena beliau tuh nggak tahu apa sistem yang kita terapkan gitu. Sebenarnya perlu penjelasan aja, karena sekarang saya sedang memerankan peran sebagai fungsional dosen, jadi jangan diganggu di fase 3 jam. Kalau soal diskusi bisa tempat lain, kira-kira begitu ya, masih bisa. Kalau perilaku itu bisa dibiasakan. Nah kemudian mungkin teman-teman juga harus paham juga, karena kita tidak saling, saya tadi lupa juga menyampaikan soal komunikasi kita. Pada saat briefing itu, pada saat kita memerankan peran kita, semua alat komunikasi kita itu sama seperti uji CBT, itu harus disimpan di tas kita yang kita tempatkan di ruang karantina kita. Tidak boleh membawa HP ke dalam ruangan session. Ya kemarin ya, ini benar-benar waket nih. Wakil dekan 1, ya wakil dekan 1 pada saat kegiatan itu di dalam ruangan, ya dia minta HP-nya dikasih, kemudian dia mau ngesum karena katanya ada rapat penelitian. Itu apa yang disampaikan Bang itu tuh terjadi itu. Saya bilang Pak Madi izin, kata panitia KOC-nya, ada Pak Madi, tanya Pak Madi. Begitu dia tanya saya bilang tidak Bu, kalau ibu mau berhenti sekarang, berhenti, ibu keluar, gitu ya. Silakan kejadian lain, tapi saya akan coret nama ibu, saya coret, tidak akan keluar sertifikatnya dari AIPNI. Gak mau dong dia ada sertifikat. Nah kenapa dia bisa nunda sekarang? Itu kan kalau saya bilang itu gayanya pejabat kayak gitu tuh, ya kan, supaya ada yang penting gitu kan, jadi mementingkan diri sendiri maksudnya. Itu kan sekaligus tidak menghormati kegiatan yang sudah kita atur sedemikian rupa kan. Tapi menurut saya itu hanya feeling orang tertentu sebenarnya. Karena mumpung lagi banyak orang supaya kita yang gagah gitu ya, kira-kira itu yang diperankan. Itu hati-hati juga, ada yang begitu ya. Mudah-mudahan sih teman-teman enggak ya, tidak seperti itu, karena kita fungsional nih. Kalau lagi jadi pejabat jadi dosen, penguji dan seterusnya. Nah, kita nih multi fungsi. Jadi saya kira itu perlu dijelaskan saja ya. Jadi HP dan sebagainya itu sudah dijelaskan di awal ya. Tidak boleh membawa alat komunikasi, jangan alat komunikasi, uang pulpen aja itu dicatat kok. Apalagi HP kan nanti bisa foto-foto macam-macam tuh, foto soal gitu kan ya, kan nggak mungkin gitu. Bahkan tadi aja saya cek ada di ruangan ada CCTV, Bu nanti kalau ujian CCTV stop ya, gitu. CCTV ini harus ditutup. Kenapa? Lah kalau yang orang jahit CCTV-nya bisa diarahin ke soal kan, bisa lihat tuh di zoom gitu. Ya tinggal dideketin aja kan, dapat soal gitu kan. Nah itu, saya kira begitu ya. Jadi teman-teman perlu saya sampaikan juga begitu. Nah di uji CBT saja, kami tuh gampang banget menginvestigasi sesuatu. Ini saya bocorkan aja, tapi saya tidak sebut prodinya. Pada ujian yang kemarin, itu ada satu prodi yang kita sudah investigasi dan sudah dinyatakan oke, dia bersalah. Tadinya mau kita polisikan. Dan kadang-kadang begini peristiwanya. Ada anak satu prodi itu yang kami di Command Center melihat baru 1 jam sudah selesai menjawab soal 180. Ini indikasi. Begitu indikasi saya bilang tolong dicek berapa nilainya, itu berapa benernya, diceklah di database kami, cek berapa benernya, 167. Biasa kan, udah mulai ini kita udah mulai curiga otak. Coba cek teman-temannya, yang ketiga cek teman-temannya dari satu institusi. Berat ketemu tuh ada 140 benar, ada 127, yang penting badannya melebihi 100. Berarti cocok nih. Sekali lagi, tolong cek siapa mereview akhir soal itu. Kita punya rekapannya. Cek semuanya ketahuan. Ada 2 institusi mereview itu, kemudian yang 2 dari institusi yang anak-anaknya lulus semua besar, yang 2 talent semua anaknya kan, berarti yang bohongin 2 ini. Jadi reviewer, dia sebagai reviewer dan sekaligus sebagai yang lebih penting lagi perannya gitu ya. Nah itu yang kita bisa investigasi. Kalau kita bisa polisikan itu bisa, tapi dari pendidikan kita tidak melakukan itu, lalu kita lakukan udah di knockdown saja anak itu, tidak boleh ikut lagi, coret langsung namanya di sistem hukum yang kita kembangkan. Kira-kira begitu, ya.
karena itu mencederai. Selalu saya berikan contoh, kalau kita nih pengelola bisa begitu, mungkin dari 10 tahun yang lalu saya kaya raya kalau mau begitu. Itu kan ya. Jadi kita katakan begitu, kenapa? Kita ini yang dijaga adalah mentalitinya, sehingga teman-teman setiap kegiatan diberikan pada integritas. Itu sudah nggak lagi horizontal hubungan kita. Terkait dengan gambaran KS secara umumnya, nah, kepada para KS yang sudah hadir di sini mungkin bisa memperhatikan ya, di sini pertama ada persyaratan untuk menjadi KS. Yang pertama, nanti seluruh KS itu diminta untuk mengisi surat pernyataan yang menyatakan kesediaan menjadi klien standar ya. Jadi nanti bapak-bapak dan ibu akan diberikan sebuah formulir yang dalamnya itu adalah kesediaan kesetujuan untuk menjadi KS. Terus di sini idealnya bapak-bapak yang menjadi KS Indonesia itu sudah mengikuti yang namanya pelatihan klien standar ya. Jadi tidak semua yang bisa dilakukan menjadi KS itu bisa dijadikan menjadi KS ya. Minimal nanti akan mendapatkan penjelasan dulu bagaimana itu menjadi klien, di dalam artian menjadi pasien yang akan digunakan dalam ujian tersebut. Nah, di sini ada persyaratan usia juga, jadi minimal 21 tahun ya. Terus itu nanti pada prakteknya ada pasangan, tapi nanti kan bisa yang menjadi sumber atau yang dikajinya itu adalah orang tuanya ya. Terus di sini jenis kelamin, nah meskipun nanti misalkan menyesuaikan nanti ya, nanti misalkan kalau bapak ibu laki-laki berarti nanti akan memerankan juga sebagai laki-laki juga, jadi tidak akan bersilang menjadi jenis kelamin yang berbeda ya, tapi nanti juga akan memerankan pasiennya itu sesuai dengan jenis kelamin. Kamu di sana tuh harus mengikuti skenario nya, misalkan ibunya baru usia 1 tahun tapi harus mempraktekkan atau menskenario sebagai ibu yang hamil, nanti mungkin akan di backup atau di modifikasi lah gitu, bukan pakai bantal dan sebagainya. Jadi menyerupai pasien aslinya, makanya di sini kan disesuaikan dengan skenario yang ada dalam ujian nanti. Ya, mungkin nanti akan sedikit makeover dan lain sebagainya. Terus juga nanti KS itu harus bisa memahami dan mendatangi kontrak ya, dengan institusi penyelenggara STEM. Nah, misalkan nanti kan ada jelaskan hak dan kewajibannya seperti apa, kan ya, misalkan nanti ada ketidaksetujuan, mungkin bisa nanti akan didiskusikan seperti apa ya. Terus kesalahan lainnya dapat berkomunikasi dua arah, dalam artian yaitu ya, jadi jangan sampai yang terdapat gangguan pendengaran dan lain sebagainya. Artinya atau misalkan tidak bisa baca dan menulis ya, karena akan berkaitan dengan pembacaan skenario. Jika mempunyai kemampuan berakting dan bisa bekerja sama, nah ini mungkin yang harus ditekankan gitu ya. Jadi intinya menjadi KS itu bapak ibu itu bermain peran gitu ya, bermain peran memerankan pasien gitu ya. Misalkan nanti kalau pasiennya pasien gangguan jiwa, ya wayangnya. Tapi jangan menjadi benar-benar itu. Saya tidak bertanggung jawab nanti kalau misalkan benar. Oh ya, makanya tadi ada surat persetujuan gitu. Terus tidak berasal, nah ini tidak berasal dari profesi kesehatan. Artinya kerjaannya memang di luar kesehatan gitu ya, supaya nanti jiwanya itu pemeranannya itu benar-benar sesuai dengan karakter pasien. Kalau misalkan kesehatan, dia akan menjadi di sini lebih aktifnya. Terus nanti KS disediakan oleh institusi penyelenggara yang kita yang menyelenggarakan ya, jadi institusi. Nah, ini berkaitan dengan tata tertibnya. Nanti diharapkan bapak ibu yang menjadi KS itu datang 2 jam sebelum pelaksanaan ya. Mungkin nanti akan ada makeover dan lain sebagainya, makanya harus datang lebih awal ya. Terus tidak meninggalkan tempat saat ujian kecuali memang dibutuhkan ya, misalkan hanya kamar mandi atau toilet gitu ya, mungkin itu nanti ada pengawasan dari panitia lokal ya.
tidak boleh menggunakan alat komunikasi atau saat ujian ya, nanti misalkan HP dan lain sebagainya harus disimpan di ruang karantina terlebih dahulu ya. Terus menjalankan tugas sebagai instruksi dan memberikan umpan balik ya. Nah, jadi mungkin intinya jangan melebih-lebihkan nanti ya, misalkan laksanakan saja sesuai dengan skenario yang sudah ditetapkan. Nah, selanjutnya. Nah, di sini terkait dengan hak dan kewajiban, ya, jangan khawatir ya. Nah, yang pertama itu ibu dan bapak menjadi KS akan mendapatkan honorarium. Ya, nanti silakan hubungi ke Pak Usman. Piro sih. Dua, mendapatkan pengarahan ya, nanti akan dikasih honor, terus mendapatkan pengarahan ya, dan selanjutnya mendapatkan kompensasi biaya perawatan kalau misalkan ada kejadian di luar yang diharapkan, misalkan ada kecelakaan dan sebagainya, bisa bekerja sama dengan BPJS. Kewajibannya satu, mengikuti pelatihan khusus ya, nanti mungkin akan disediakan oleh panitia lokal ya, bagaimana menjadi KS gitu ya. Jadi klien standar itu seperti apa, pasien gangguan jiwa itu seperti apa ya. Jadi sebelum menjadi gangguan jiwa pelatih dulu terus mengikuti pengarahan 1 hari sebelum hari pelaksanaan hasil. Nah, ini kode etik banyak ya, ada yang harus bertanggung jawab, menjaga norma-norma kesusilaan dan kemanusiaan, membantu proses pelancaran proses pendidikan, tidak membocorkan soal, gitu ya. Makanya nanti kan KS itu tidak boleh keluar dari tempat itu, jangan sampai nanti di luar ketemu peserta ngobrol, gitu ya. Dimana di situ tidak boleh ya. Jadi harus terjaga kerahasiaannya. Terus selanjutnya tidak membantu atau merugikan kandidat. Jangan disusah-susahkan, gitu ya. Jangan gampang-gampangkan. Jadi sesuai dengan skenario. Disiplin dan bertanggung jawab, melatih diri sesuai dengan peran yang sudah ditentukan, komitmen untuk menjadi KS, atau bersedia memberi dan menerima umpan kembali. Nah, instruksi selanjutnya yaitu peran yang harus dilakukan ya, nanti akan diberikan langkah atau apa sih yang harus dilakukan, instruksinya nanti akan diberikan ya. Terus informasi juga harus dikomunikasikan kalau misalkan ada yang tidak dipahami, harus ditanyakan. Misalkan masih bingung gimana sih menjadi KS, misalkan nanti menjadi KS lansia gitu kan ya, menjadi lansia itu seperti apa ya. Nah, dalam kondisi tertentu KS tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan instruksi ya, maka penyidik dapat memberikan intervensi. Misalkan pasien bingung, peserta bingung gitu ya. Nah, nanti mungkin akan ada informasi yang bisa dilakukan oleh penguji ya, bagaimana ini seharusnya ya. Jadi ketika blocking terjadi, jadi jangan sampai si klien standar itu justru yang menjadi tadi ya apa, nah, jadi pembeban gitu ya. Makanya kan KS itu wajib untuk mengikuti pelatihan ya, supaya bisa paham nanti gimana sih menjadi KS itu. Nah, selanjutnya adalah evaluasi dan umpan balik. Setiap kali setelah pelaksanaan OSJER itu kita akan melakukan evaluasi ya, meliputi kamera, skenario dan fasilitas pendukung. Nanti kita akan melakukan evaluasi secara keseluruhan. Nah, yang berkaitan dengan KS itu adalah akurasinya ya, seberapa tepat dan pahamnya KS terhadap pemahaman skenario yang diberikan ya, akurasinya itu seperti apa, konsistennya. Misalkan kalau hasilnya kan 3 jam nih, pagi itu baik programnya, tapi setelah 2 jam atau 3 jam kemudian sudah mulai lelah, itu akan melihat konsistensinya seperti apa ya. Dan pengulangan ya, apakah memang perlu diingatkan sebagainya. Terus dapat digunakan di tempat kerja yang berbeda ya, bisa nggak misalkan rolling ya, itu bisa sangat memungkinkan. Itu saja mungkinnya terkait dengan penjelasan ya, mungkin bapak-bapak atau ibu yang menjadi KS masih ada hal yang perlu diperjelas atau ada yang ditanyakan? Mas Iman?
nanti besok pas hari haknya kita adakan briefing lagi ya menjelang pelaksanaan tesnya, nanti terkait dengan skenario-nya, tahapan-tahapannya, langkah-langkahnya, besok kita akan briefing lagi ya. Makanya besok itu berarti jam 8 jam 7.30 berarti jam 5 sudah pagi-pagi ya, pokoknya sesuai pelaksanaan kerja sudah harus ya. Demikian nanti untuk briefing terkait dengan KS, kurang lebihnya mohon maaf, saya ini bila oh ya, untuk melengkapi konsen yang sudah diberikan mohon diisi ya, terkait dengan kesediaannya. Ya, nanti absensinya juga diserahkan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ini bilahi bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skenario yang ada. Ya, jadi di sana diperkenankan. Terus dalam situasi peralatan atau fasilitas rusak, penguji wajib melaporkan ke KOC. Ya, jadi kalau misalkan pada saat proses ujian ternyata ada misalkan ada yang patah ataupun tidak bisa digunakan, segera untuk melaporkan ke KOC untuk dengan cara nanti di setiap ruangan ada tombol pamit button seperti itu. Dalam kondisi tertentu yang tidak terduga, penguji harus melaporkan kepada koordinator center atau KOC. Ya. Terus tata tertib penguji hadir di tempat uji kompetensi jam 6.45 saya pelankan kalau itu untuk sesi pagi dan jam 13 untuk sesi sore. Ya, tidak meninggalkan tempat saat ujian berlangsung, tidak boleh menggunakan alat komunikasi apapun saat ujian, menjalankan tugas sebagaimana instruksi untuk penguji, mengikuti persiapan bersama panitia nasional, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ujian di stesen tempat penguji bertugas. Yang selanjutnya, tata tertibnya memberikan feedback pada lembar yang telah dipersiapkan oleh panitia, hadir pada briefing penguji yang dilakukan 1 hari sebelum putaran pertama ujian dilaksanakan, harus hadir 1 jam sebelum ujian dimulai untuk standarisasi penguji dan klien standar, disusun secara sistematis mulai H-1. Kode etiknya, penguji itu berkomitmen dan disiplin yang tinggi. Yang selanjutnya menjaga kerahasiaan soal, tidak membantu atau merugikan peserta, dan bersifat objektif dan bertanggung jawab. Itu yang menjadi kode etiknya. Yang selanjutnya tugas sebelumnya yaitu H-1, yang pertama registrasi, mengisi daftar hadir, mengikuti briefing, dan hari ini sudah dilaksanakan, menandatangani fakta integritas dan melaporkan jika ada konflik of interest ya, seperti itu. Terus saat menguji di dalam session first-day, mengikuti instruksi penguji sesuai yang tertulis di instruksi penguji, mengamati kinerja dan menilai peserta ujian sesuai lembar penilaian. Penguji tidak diperbolehkan mengubah sebagian atau seluruh perangkat soal. Jika ada umpan balik terkait soal, maka penguji menuliskannya di lembar umpan balik saja. Seperti itu. Selanjutnya, penguji tidak diperbolehkan untuk memberi intervensi kepada peserta ujian selain beberapa situasi di bawah. Jika diminta untuk memberikan informasi kepada peserta ujian terkait hasil pemeriksaan fisik atau pemeriksaan penunjang yang tertera dalam soal. Jika pasien standar tidak melaksanakan tugas sesuai instruksi, maka penguji harus menyampaikan ralat kepada peserta sesuai informasi yang tertulis pada instruksi pasien standar. Tetapi penguji tidak diperbolehkan meminta pasien standar mengubah perannya di luar instruksi pasien standar. Itu jadi tidak boleh melebih-lebihkan, ya seperti itu. Jika peserta ujian melakukan tindakan yang membahayakan pasien standar, maka penguji mengingatkan peserta ujian. Ya. Jika peserta atau pasien standar sakit, maka penguji harus melaporkan kondisi ini kepada KOC. Intervensi selain hal di atas tidak diperbolehkan. Penguji tidak diperbolehkan memberi petunjuk tambahan kepada peserta ujian.
memberikan umpan balik atau menanyakan pertanyaan tambahan karena akan menimbulkan ketidakadilan bagi peserta ujian. Yang selanjutnya, tugas penguji di dalam session OC. Dalam situasi peralatan atau fasilitas rusak, maka penguji langsung meminta peserta ujian menggunakan alat cadangan. Mengisi penilaian dengan sistem penilaian berbasis komputer dan lembar penilaian manual. Meneliti kembali penilaian untuk satu peserta ujian sebelum menilai peserta ujian berikutnya. Menandatangani lembar penilaian manual dan mengisi formulir umpan balik bahasa yang disediakan. Yang selanjutnya, jika terjadi permasalahan di dalam session, maka penguji diminta menekan tombol darurat. Ya, penguji dan kalesanda diperbolehkan istirahat selama waktu istirahat saja, yang ditandai oleh aba-aba waktu. Setelah putaran kelima, peserta ujian tetap duduk di tempatnya. Tugas penguji di dalam session OC yang selanjutnya itu selama rehat, penguji hanya diperbolehkan ke toilet dan ruang rehat saja. Penguji tidak diperbolehkan masuk ke session selain tempat penguji bertugas. Jadi jangan terlalu kepo sama ruangan orang lain ya. Penguji harus mengikuti apa waktu penanda penguji dan pasien standar untuk kembali ke session masing-masing. Yang selanjutnya, mengembalikan dengan lengkap soal beserta berkas ujian ke dalam amplop soal masing-masing session. Amplop tersebut harus ditinggalkan di meja penguji setelah ujian selesai. Jadi tidak boleh dibawa, disimpan saja di meja. Penguji tidak diperbolehkan meninggalkan session sampai ke OC atau prolog mengambil berkas-berkas ujian. Jadi tidak dulu meninggalkan session tempat pengujinya sebelum semua berkas administrasi itu diambil oleh KOC atau koordinator lokasi. Setelah berkas diambil oleh prolog ataupun KOC, penguji mengikuti pre-briefing yang dilakukan oleh KOC setelah proses selesai. Setelah ujian selesai, mengisi formulir umpan balik, terus komponen penilaian uji kompetensi perawat. Kalau ini sudah dibahas dari kemarin, ini juga ya, rubrik penilaian. Terus penilaian umum, kesan umum penguji setelah melihat kemampuan peserta ujian secara keseluruhan terdiri dari tidak lulus, borderline lulus, dan superior. Itu barangkali penjelasan untuk persiapan besok pelaksanaan uji OSD di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Ya, disilakan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir dan fakta integritas yang sudah disebarkan oleh Pak Erik. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup saja. Baik, terima kasih Bapak Ibu.